Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya diambil alih oleh Provinsi Sumatera Utara ke Provinsi Aceh, mengakhiri sengketa panjang yang memicu ketegangan antar wilayah. Keputusan ini diumumkan pada Selasa malam, di tengah kunjungan kenegaraan ke Rusia, dan langsung memicu reaksi beragam, terutama dari kalangan pendukung mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan kroni-kroninya, yang kini diklaim gigit jari atas kebijakan yang membatalkan keputusan sebelumnya dari Kementerian Dalam Negeri. Langkah Prabowo ini tidak hanya menegaskan kedaulatan pusat atas batas wilayah, tetapi juga memicu spekulasi tentang pergeseran dinamika politik pasca Jokowi. Latar belakang sengketa. Sengketa 4 pulau, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang, berlangsung sejak 2007, dengan Aceh dan Sumatera Utara berselisih atas yurisdiksi administratif. Pada April 2025, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor 300/22/2138 yang menetapkan pulau-pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan ini menuai protes keras dari Aceh, yang mengklaim pulau-pulau tersebut berdasarkan sejarah dan MOU Helsinki 2005, serta menilai langkah tersebut mengabaikan status otonomi khususnya. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, menantu Jokowi, awalnya mendukung keputusan tersebut, memicu narasi bahwa kepentingan keluarga Jokowi turut bermain. Prabowo, yang dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, sebelumnya menyatakan akan mengambil alih penyelesaian sengketa ini setelah komunikasi dengan DPR. Keputusan yang diumumkan pada 17 Juni 2025 ini menandai intervensi langsung presiden, mengesampingkan dekret kementerian dan memicu debat tentang pengaruh politik era Jokowi. Keputusan Prabowo dan prosesnya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa Prabowo memutuskan pengembalian 4 pulau ke Aceh berdasarkan evaluasi aspirasi masyarakat, aspek historis, dan catatan administratif. Presiden mengambil alih langsung dan menyelesaikan ini dengan bijak, ujar Hasan pada konferensi pers virtual dari Rusia, menegaskan bahwa keputusan tersebut final dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Proses dialog antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara juga disebut telah dilakukan, meskipun rincian belum diungkap. Pengumuman ini datang setelah tekanan publik meningkat, terutama dari komunitas Aceh yang menganggap keputusan sebelumnya sebagai pelanggaran status khusus mereka. Postingan di X menunjukkan dukungan luas terhadap langkah Prabowo, dengan tagar keadilan untuk Aceh mendominasi tren pada 17 Juni 2025. Sebaliknya, ada sentimen kecewa dari pendukung Sumatera Utara, terutama yang mengaitkan keputusan dengan Bobi Nasution. Reaksi Jokowi dan kroninya. Langkah Prabowo memicu reaksi beragam, terutama dari lingkaran Jokowi. Bobi Nasution, yang sebelumnya mengusulkan pengelolaan bersama, kini menghadapi kritik atas kegagalannya mempertahankan posisi Sumatera Utara. Media lokal Radar Aktual melaporkan bahwa Bobi diduga berkonsultasi dengan tim hukum Jokowi untuk merespons keputusan ini, menambah dugaan campur tangan politik. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang menjabat wakil presiden, belum berkomentar, tetapi sumber internal menyebut keluarga Jokowi kecewa karena keputusan ini dianggap melemahkan pengaruh mereka di Sumatera Utara. Kroni-kroni Jokowi, termasuk sejumlah pejabat BUMN yang diklaim dekat dengannya, juga dilaporkan gigit jari. Analis politik Nasrul Zaman menilai keputusan Prabowo sebagai pukulan telak bagi jejaring Jokowi, yang selama ini memanfaatkan kekuasaan untuk mengamankan kepentingan regional. Ini menunjukkan Prabowo ingin memisahkan dirinya dari bayang-bayang Jokowi, ujar Nasrul pada 17 Juni 2025. Sentimen publik dan media sosial. Reaksi di media sosial terbagi tajam. Pendukung Aceh memuji Prabowo sebagai pemimpin yang adil, dengan unggahan seperti, "Alhamdulillah, polemik selesai dengan bijak," menjadi viral. Sebaliknya, pendukung Sumatera Utara, terutama yang pro-Jokowi, mengkritik keputusan ini sebagai kebijakan partisan yang menguntungkan Aceh. Tagar Prabowo adil dan Jokowi gagal juga muncul, mencerminkan polarisasi publik pasca keputusan. Media independen seperti Gelora News menyoroti bahwa keputusan ini memperlemah narasi Jokowi tentang pembangunan inklusif. Sementara podcast, Berita di Balik Berita, pada 17 Juni 2025 menyebut ini sebagai titik balik bagi legitimasi politik keluarga Jokowi. Implikasi hukum dan politik. Secara hukum, keputusan Prabowo didasarkan pada kewenangan pusat atas batas wilayah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Namun, Aceh berencana menguji keputusan sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, sementara Sumatera Utara dapat mengajukan gugatan administratif. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri era Jokowi yang mengeluarkan Dekret 2025, juga dikritik atas kegagalan mediasi,
memicu spekulasi tentang tekanan politik saat itu. Politik nasional terpengaruh signifikan. PDIP, yang kini oposisi, memanfaatkan isu ini untuk menyerang koalisi Indonesia Maju, Kim, Prabowo, sementara Gerindra menegaskan keputusan ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan daerah. Pengaruh Jokowi, yang tetap kuat melalui Gibran dan Bobi, kini diuji oleh langkah ini, dengan beberapa analis memprediksi perpecahan dalam koalisi pemerintah. Prospek dan tantangan. Prospek ke depan bergantung pada implementasi keputusan ini. Aceh diharapkan segera mengelola pulau-pulau tersebut, sementara Sumatera Utara harus menyesuaikan rencana pembangunan. Tantangan utama adalah mencegah eskalasi konflik sosial, terutama di perbatasan kedua provinsi. Prabowo, yang masih di Rusia hingga 18 Juni 2025, diharapkan segera menggelar dialog pasca keputusan untuk meredam ketegangan. Prabowo Subianto telah mengembalikan 4 pulau ke Aceh, mengakhiri sengketa dengan Sumatera Utara dan membuat Jokowi serta kroninya gigit jari. Keputusan ini menegaskan kedaulatan pusat sekaligus memicu debat tentang warisan politik Jokowi. Di tengah polarisasi publik, langkah Prabowo menunjukkan arah baru dalam tata kelola daerah, meskipun tantangan implementasi tetap menjadi ujian besar bagi pemerintahannya.